Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam acara Karedok sesuai dengan doktrin. Hari ini hari Selasa tanggal 12 April 2022. Seperti biasa saya membawakan karedok ini dari Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Kita sudah sampai di Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Judulnya Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 saya bacakan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, kasih Tuhan Yesus, itulah ya, orang kalau udah buat salah selalu dibayang-bayangi dengan kesalahannya, padahal orang yang sudah mereka sakiti itu tidak mendendam, tapi mereka mengarang-arang karena saking merasa bersalahnya ya, sudah melakukan sesuatu yang sangat jahat. Seperti juga saudara Yusuf ini, dan ketika ayah sudah meninggal, mereka takut, mereka merasa Yusuf akan balas dendam, dan mereka mulai mengarang ya, mulai berbohong. Mereka mengatakan, coba bilang orang itu bahwa sebelum Yakub meninggal, Yakub sudah berpesan bahwa nggak boleh membalas kejahatan mereka, mengampuni mereka. Yusuf mendengar itu, dikatakan bahwa Yusuf menangis ya. Ketika orang berkata demikian kepada Yusuf, menangis. Kenapa? Karena kenapa saudara-saudaranya itu masih meragukan. Kalau Yusuf memang mau berbuat jahat, waktu itu mereka udah disikat ya kan, waktu mereka datang beli makanan ya udah disikat sama Yusuf ya, udah dihukum mereka. Tapi nyatanya sampai saat ini malah Yusuf menunjukkan kepada saudaranya itu bagaimana Yusuf memelihara mereka, diberikan tempat yang subur di tanah Gosem di Mesir. Tapi mereka tetap aja masih ragu-ragu. Ya itulah saking bersalahnya ya. Jadi dikatakan di sini, dia nyuruh pesan kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, inilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka. Itu ya, padahal Yakub tidak seperti itu, karena memang nggak pesan seperti itu. Yusuf memang sudah kelihatan dari sejak muda, memang dia orangnya juga pengampun ya, dengan membuktikan bahwa dia memelihara itu. Dan kemudian Yusuf sudah menangis dan saudara-saudaranya itu datang, mereka minta ampun, bahkan mereka rela dijadikan budak oleh Yusuf, dikatakan di situ ya. Dikatakan di sini ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Nah, jadi yang penting mereka hidup dan jadi budak pun nggak apa-apa ya. Dan disinilah pernyataan Yusuf yang luar biasa sekali. Katakan, tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Nah itu, jadi Yusuf tahu saudara-saudaranya itu takut, makanya dikatakan janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Nah itu, jadi
Apakah mentang-mentang Yusuf sekarang punya jabatan, punya kekuasaan, seenaknya dia menghukum, membunuh saudara-saudaranya? Saya katakan dia bukan Allah. Dia adalah saudara mereka, adik dari mereka semua. Dan Yusuf katakan dia bukan Allah. Dia nggak punya hak untuk mengambil nyawa orang atau menghukum saudara-saudaranya itu. Biar itu jadi urusan Tuhan. Dan dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf memang mengakui bahwa saudara itu memang sudah merencanakan, melakukan perbuatan jahat kepada Yusuf. Tetapi Yusuf katakan di situ, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi manusia boleh merencanakan kejahatan, tetapi tetap Tuhan yang berkuasa. Dari rencana jahat mereka, justru Tuhan membuat itu menjadi kebaikan. Tidak hanya untuk Yusuf, tapi juga untuk saudara-saudaranya juga, seperti yang mereka alami sekarang. Dikatakan ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, ya. Jadi sebenarnya mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah menjadikan semua itu mereka yang baik. Dengan tujuan apa? Memelihara suatu bangsa yang besar, kata Yusuf ini, yang terjadi sekarang ini, sehingga mereka terpelihara, tidak mati kelaparan. Kenapa? Karena Yusuf yang menjadi penentu, ya, di mimpinya Fir'aun. Jadi dia bisa melakukan apa yang harus dilakukan, di mana ketika masa kelimpahan, kesuburan, Yusuf tidak memakan semua, ya, memanen, tapi juga tidak makan semua, disimpan. Kenapa? Karena Tuhan memberitahukan bahwa ada setelah masa kesuburan itu ada masa paceklik, sehingga sampai sekarang mereka memiliki bahan makanan. Dan itulah penyertaan Tuhan kepada Yusuf, sehingga Yusuf memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Fir'aun, di mana Tuhan menyertai Yusuf tersebut. Dan tidak hanya rakyat Mesir yang tertolong, tapi juga keluarga Yakub, ya, keluarganya Yusuf juga semua tertolong, terpelihara. Nah, itulah saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuatnya yang terbaik, bahkan terbaik buat mereka. Itu satu bangsa yang besar, ya. Yusuf tahu bahwa dari kakeknya Abraham, Ishak, dan bapaknya Yakub, terus satu bangsa yang akan menjadi besar. Dan Yusuf sangat senang dipakai Tuhan untuk menjadi salah satu saluran berkat, ya, buat mereka memelihara satu bangsa yang besar. Jadi ayat 1, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Nah, itu. Jadi nggak usah khawatir. Yusuf selama memegang kekuasaan di Mesir, saya akan tanggung semua makananmu, bahkan anak-anakmu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah merasa selalu dihantui dengan kesalahan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf meyakinkan sekali lagi pada kakak-kakaknya itu nggak usah takut, dia nggak dendam, bahkan dia akan menanggung semua makanan mereka, hidup mereka, ya, ditanggung oleh Yusuf. Nah, demikianlah pelajaran bagi kita, ya, bahwa semua yang terjadi itu memang tidak lepas dari kekuasaan Tuhan. Orang boleh merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan membuatnya itu menjadi kebaikan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Dan Yusuf tidak menendam. Begitu dengan kita, jangan menendam. Kenapa? Karena mungkin yang sekarang orang merekakan yang jahat buat kita, jangan-jangan itu menjadi kebaikan, tidak hanya buat kita tapi juga buat mereka juga. Yang penting jangan pernah menendam, tetap setia kepada Tuhan seperti Yusuf. Dimanapun dia berada, dia tetap setia kepada Tuhan. Karena selanjutnya adalah terakhir, ya,
di kitab Kejadian. Sekarang sampai sini. Kita akan jumpa lagi Kadok yang terakhir di kitab Kejadian di beberapa hari kemudian. Selamat siang, Tuhan memberkati.